Mari kita berdoa, saudara akan mendoakan saya. Bapa di surga, terima kasih kami diberikan waktu untuk kembali merenungkan firman-Mu. Berikan pertolongan-Mu ya Bapa di surga, untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan, untuk kami yang boleh mendengarkan. Biarlah Engkau sendiri yang kembali boleh memberikan kebenaran, untuk kami boleh Tuhan berikan berkat hidup di dalam berkat firman-Mu. Dalam Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya tentunya James tidak tahu judulnya khotbah hari ini waktu pilih lagu itu. Tapi kita boleh percaya saudara, ada satu bagian yang indah dari lagu yang sudah dipersembahkan dengan bagian bacaan yang akan kita baca bersama di sore hari ini dari Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 15. Kita akan membaca dari Galatia pasal yang kelima, kita akan baca bersama karena hanya ada sedikit saudara. Dari Galatia pasal yang ke-5, 13 dan 15 kita akan baca bersama. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Berbahagialah kita di sore hari ini yang boleh membaca, merenungkan, menyimpan, dan minta pertolongan Roh Kudus untuk hidup di dalam firman-Nya. Saudara, ada pendeta, ada hamba Tuhan yang terkadang sebelum dia berkhotbah atau sewaktu dia berkhotbah melemparkan pop quiz. Tahu ya pop quiz ya di sini ya. Jadi dilemparkan satu pertanyaan singkat yang tentunya kalau di sekolah itu memang ada tujuan dari si guru itu untuk melihat apakah murid ini belajar, apakah murid ini benar-benar mendengarkan dan menyimak apa yang sudah diajarkan oleh guru. Kalau minggu depan ada pop quiz, itu biasanya terjadi, saudara. Tapi yang indah di situ sebetulnya waktu saya dan saudara mendengarkan firman Tuhan. Disitulah melalui satu bagian ungkapan pop quiz itu itulah sebetulnya saya juga, saudara juga waktu mendengarkan firman Tuhan di gereja dan di persekutuan. Coba mengerti, saudara, apa isi maksud daripada firman Tuhan itu, dan biarkan Tuhan berbicara secara langsung kepada diri saudara. Sehingga dari situ ketika pop quiz itu muncul, saudara tahu jawabannya. Tapi kembali yang indah di sini kita sudah membaca, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi akhirnya di Galatia pasal 5 ayat 13, Rasul Paulus di dalam tulisannya kepada jemaat di Galatia, dia mengingatkan sebenarnya kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Saudara, ternyata juga ada satu problem yang dihadapi oleh jemaat di Galatia saat itu, bahwa mereka yang sebenarnya sudah dimerdekakan, yang sudah diselamatkan, yang sudah dihapuskan dosanya melalui penebusan Yesus Kristus yang hanya mereka bisa kembali, saudara, terima melalui iman. Kalau kita sudah ikuti dari awal, bukan perbuatan. Tetapi justru seolah-olah hanya kita menerima karena iman, tidak perlu bayar 1 juta, tidak perlu dipaksa kerja paksa membersihkan gereja, saudara.
Mereka tidak bisa menghargai arti anugerah pada pesan Yesus Kristus. Ingat tadi yang dilakukan saudara begitu indah dan begitu dalam. Kematian Yesus begitu berharga bagi saya dan bagi saudara. Tetapi justru oleh orang-orang Galatia ini dipakai sebagai satu license untuk hidup di dalam dosa. Aku sudah diselamatkan di dalam anugerah. Mari kita kembali berpesta pora, bermabuk riang. Nanti kan kita bisa datang lagi kepada Tuhan, minta ampun lagi, diampuni lagi. Bukankah itu anugerah? Kan free. Saudara, saya kira bukan hanya mereka saat itu yang hidup di dalam permasalahan. Tapi jika kita boleh melihat kehidupan jemaat Kristen saat ini pun, kita mempunyai relevansi yang begitu cocok apa yang dialami oleh jemaat Galatia saat itu. Bagaimana orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus di dalam penebusannya melalui kayu salib itu tetap membiarkan dirinya diperhamba, hidup di dalam nafsu dan dosa. Tidakkah itu sebetulnya cocok? Mungkin itu juga cocok dengan diri saya, diri saudara. Sehingga kembali saudara firman Tuhan di sore di pagi dan sore hari ini juga sebetulnya ada satu bagian yang indah yang kita boleh renungkan melalui Yohanes pasal ke-8, saudara. Yohanes pasal ke-8 ayat 30-36, Tuhan Yesus berkata di situ, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Yang lebih indah, jadi apabila anak itu yaitu Yesus memerdekakan kamu, kamu pun sebenarnya benar-benar merdeka. Jikalau saya dan saudara, setiap orang yang mengaku percaya sudah dimerdekakan dari dosa, dari kutuk maut, sebetulnya firman Tuhan begitu jelas, kita benar-benar dimerdekakan oleh Yesus, saudara. Tetapi kembali ternyata tidakkah di situ kita kembali melihat problem. Bagaimana saya memakai kehidupan kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan dengan cuma-cuma itu? Bagaimana saudara memakai kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan, memerdekakan saudara dari jalan menuju maut kepada kekekalan hidup? Adakah saudara dan saya saat ini sebetulnya meresapi arti anugerah itu sendiri? Sehingga dari sini saudara sebetulnya kita boleh mendapatkan satu gambaran. Di manakah salahnya? Di manakah salahnya? Tidakkah firman Tuhan begitu jelas? Kalau saya dan saudara dimerdekakan benar-benar merdeka, tidakkah saudara mau benar-benar merdeka? Karena di sini jelas dikatakan hamba tidak akan tetap tinggal diam. Mereka hanya sementara, tapi tidak akan bersama-sama dengan Bapa, kecuali hanya anak, saudara. Dan biarlah saya dan saudara juga boleh melihat saat ini mau menjadi anak yang akan tinggal bersama Bapa untuk selamanya, saudara. Tidak hanya sebagai hamba yang suatu saat bisa diusirnya, yang suatu saat memang tidak akan lagi bersama Bapa. Hanya Bapa yang